forum ini, pertemuan ini untuk menjawab berbagai pertanyaan di hari-hari terakhir ini terkait dengan adanya salah satu pasien yang sedang menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Untuk itu saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Rumah Sakit Ketergantungan Obat menerima pasien titipan dari penyidik Polres Jakarta Barat atas nama EAP. Rumah Sakit Ketergantungan Obat adalah salah satu rumah sakit milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diberi tugas sebagai IPWL, yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor, dan RSKU menerima pasien tersebut untuk dilakukan rehabilitasi medis selama pasien menjalani proses hukum di kepolisian. Pasien EAP saat ini sedang dalam perawatan dari tim tenaga medis dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, sehingga nanti apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kondisi rehabilitasi dari pasien tersebut, nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Carlo. Di Rumah Sakit Ketergantungan Obat ini, pasien akan mengalami tahap detoksifikasi dan rehabilitasi sebagai salah satu tahapan dalam proses rehabilitasi. Terakhir, tentunya sebagai pimpinan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, kami menerima pasien tersebut dan memohon doa serta support dari teman-teman semua, dari masyarakat semua, agar yang bersangkutan dapat menjalani rehabilitasi dengan baik dan dapat sembuh secara paripurna. Terima kasih sebelumnya, nama saya Irfan, saya dari kapanlagi.com. Sebelumnya ini kan sekarang ini kan kondisi Jakarta khususnya untuk kasus COVID kan lagi luar biasa Pak ya. Nah, kita tahu sendiri di RSKO ini juga rumah sakit rujukan ya, rumah sakit rujukan juga. Nah, ini apa terkait Anji yang dipindahkan ke sini, seperti apa sih protokol kesehatan yang diterapkan ketika menerima pasien titipan tersebut? Secara umum, baik, terima kasih Mas Irfan ya. Mas Irfan dari kapanlagi.com. Jadi memang betul bahwa Rumah Sakit Ketergantungan Obat yang semula adalah rumah sakit khusus untuk menangani pasien-pasien ketergantungan obat, karena mengingat pandemi kita ini demikian meluas, maka kami juga mengalokasikan tempat tidur yang ada untuk menangani pasien-pasien yang telah ditetapkan COVID positif. Namun demikian, sesuai dengan kemampuan rumah sakit, kami hanya merawat pasien yang statusnya ringan sampai sedang dan menuju ke arah berat saja, sesuai dengan kemampuan kami. Untuk itu, yang paling penting adalah siapapun yang masuk ke rumah sakit ini, baik itu melakukan rawat jalan ataupun dirawat inap, akan melalui pemeriksaan protokol kesehatan. Kalau tadi teman-teman semua masuk ke sini kan pasti sudah dicek suhu. Kami sediakan juga hand sanitizer untuk menjamin kita bisa mencuci tangan dengan baik, kemudian menggunakan masker dan sebagainya. Nah, terkait dengan pasien-pasien yang bukan COVID tapi dirawat di sini, itu memang ada di tempat yang terpisah dari perawatan COVID. Jadi perawatan COVID itu ada bangsal ya, bangsal khusus gitu yang memang untuk masuk ke sana saja melalui prosedur-prosedur tertentu. Ya, semua orang bisa masuk. Apalagi sampai ke dalam bangsal yang di dalam, tentunya orang harus menggunakan gaun dan alat pelindung diri yang APD yang sangat lengkap, yang standar sesuai dengan penanganan COVID. Jadi karena virusnya ini
musuh kita ini tidak kelihatan, kita memang harus ekstra hati-hati dan melakukan pemeriksaan yang rutin berkala dan pemantauan evaluasi terhadap kondisi pasien yang dirawat di sini. Karena bukan tidak mungkin interaksi dengan kerabat yang di luar apabila terjadi melalui petugas itu bisa saja terjadi, tetapi karena kita sudah melalui protokol-protokol diharapkan ini bisa minimal terjadi transmisi di dalam rumah sakit. Untuk itu maka tadi saya sampaikan mohon doa dan supportnya, semoga mereka dalam menjalankan rehabilitasi ini juga patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, sehingga mereka bisa menjalaninya dengan baik dan bisa sembuh seperti sedia kala. Jangan lupa subscribe ya.